Nah, indigo sendiri apa sih fenomena apa itu Pak sebenarnya? Ketika seseorang itu bisa melihat makhluk astral, makhluk gaib, padahal dia tidak pembelajar. Indigo kan tidak belajar. Itu lebih banyak karena faktor keturunan, Mas. Kesimpulannya, indigo kalau tidak bisa menyikapi dengan alam sadar, maka bisa bahaya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin, amin. Setelah Lebaran kita kembali ke Fitri sehat kembali, Pak. Oh, ya, harus. Ya. Jumpa lagi dengan kami di channel YouTube-nya Pak Rasdani, tetap di studio kedai Pak Rasdani di Jalan Raya Camas Ragi, Desa Purwosari nomor 21 ya. Ya. Di sini kita menyediakan aneka hidangan mie yang berbagai rasa, aneka minuman dingin panas, yang insya Allah kelezatannya bisa teman-teman coba sendiri. Dan juga di sini tidak lupa kita juga ada sanggar teater, ya, sanggar seni budaya, sanggar kesenian lain. Silakan ingin modal kesenian merapat ke sini. Dan juga kita ada padepokan Telanjang ya, Pak. Ya. Untuk modal kebatinan dan spiritual. Sengaja pada malam hari ini kita setelah Lebaran jumpa lagi di podcast Ngobras santai dengan Pak Rasdani ya. Ya. Saya tertarik ini, Pak. Selama bertahun-tahun itu kan fenomena yang di tengah masyarakat kita itu kan sangat viral ya. Yaitu fenomena indigo. Nah, di podcast kali ini saya ingin minta mengulik, dijelaskan, gambarkan mengenai fenomena tersebut. Ya. Nah, indigo sendiri apa sih fenomena apa itu sebenarnya? Sesungguhnya manusia hidup itu kan ada dua dimensi, alam sadar dan tidak sadar, alam jasadi dan rohani. Lah, indigo masuk dalam bukan alam jasadi. Lah, ketika seseorang itu bisa melihat makhluk astral, makhluk gaib, padahal dia tidak pembelajar. Indigo kan tidak belajar. Itu lebih banyak karena faktor keturunan, Mas. Oh, berarti dari orang tua atau orang yang sebelumnya ya? simbah buyutnya dulu orang pintar, kemudian dia itu dalam filosofi Jawa bahwa orang yang dulunya pintar, filosofi Jawa ini, kemudian dia punya anak cicit atau putu atau wayah atau canggah, suatu ketika leluhurnya itu ngayomi. Maka ada beberapa orang mengatakan kodam leluhur. Nah, disitulah si anak tadi ketika ponang jabang bayi kemudian seperti itu, pinter ya. Kemudian ada lagi yang ditengarai, mereka lahir prematur. Oh, di bawah normal. Iya, di bawah umur normal. harusnya lahir udah Biasanya begitu. Yang kedua, indigo tidak dari kecil tapi agak besar karena perhelatan spiritual yang luar biasa orang tuanya, anaknya juga bisa. Yang berikutnya lagi karena orang tuanya mengalami sakit yang di luar medis. Kemudian pada podcast yang lalu pernah singgung, ketika dia dewasa karena sering berhubungan dengan dunia supranatural, anak itu tiba-tiba pintar padahal tidak melakukan sebuah ritual apapun. Itu seperti itu. Berarti semacam indera keenam kah? Iya, indera keenam. Orang lebih mengatakan mata batin. Kalau orang Jawa menyebutnya mata batin ya. Kalau dalam dunia yoga disebut mata ketiga atau cakra ajna. Ketika cakra ajna terbuka, maka dia akan melihat dimensi di luar akal pikir. Itu seperti itu. Selain dia bisa melihat alam lain, kadang juga si anak indigo itu bisa melihat masa depan, melihat masa lalu. Itu benar apa seperti itu, Pak? Ya, tergantung tingkat kecerdasan indigonya. Ada yang bisa hanya sekedar melihat toh, ada yang bisa mengilas balik masa lalu dan masa depan. Kalau dia hebat, kemampuannya
misalnya ada kodam leluhur yang Ya. memang hebat, maka dia punya kemampuan itu, bahkan bisa mendeteksi penyakit seseorang. Karena ada cerita begini Mas, bukan cerita, ini teman anak temennya Abah itu Ada kan yang dia indigo, berarti Indigo. case nyata ini ya? nyata. Yang aneh itu setiap malam dia lalu bangun, kemudian pasti berkomunikasi. Oh, dengan siapa itu nggak tahu ya? Nggak Orang tahu awam dia ya? komunikasi, cuman kalau ditanya oleh ibunya, kamu ngomong sama siapa? Oh, sama teman. Anak itu nggak pernah ngaku. Itu usia berapa itu Pak? Anak itu? SMA. SMA. Lah, yang paling dia takut itu kalau hari Jumat Kliwon sekolah. Ini nyata. Oh, berangkat sekolah cuma Kliwon ya? Kalau dia Jumat Kliwon sekolah, dia akan melihat siapapun yang ada di situ, yang dia pandang betul-betul seperti tidak memakai baju, telanjang. Telanjang semua? Telanjang. Sekarang anaknya sudah menikah. Setelah menikah sekarang nggak begitu lagi. Pernah pada suatu ketika dia kan mau menjemput ibunya di sekolahan. Ya. Itu kan melewati rel. Ya. Dia di situ. Lama sekali menunggu. Ada Di rel. lewat atau? Iya. Menurut dia ada rel, ada kereta lewat. Ya. Waktu itu jalurnya belum 2+1. Ya. Dia menunggu lama sampai 1-2 jam lah. Kebetulan ada bapak-bapak lewat, ditanya, "Duk, kamu kok di sini?" "Nggih, Pak." "Lu kenapa?" "Mau menjemput mami," ibunya itu. Ya. "Lu kok nggak ke sana?" "Dari tadi kereta nggak pernah habis." Jadi kereta itu jalan terus. Dia tuh melihatnya itu kereta itu ada terus. Iya. Itu kan, "Oh ini nggak ada kok." Akhirnya dia baru nyebrang. Kenapa dia nggak menyeberang? Iya. Karena dianggap bahwa kereta itu ada terus. Kalau dia langsung kan bisa bahaya. Kesimpulannya, indigo kalau tidak bisa menyikapi dengan alam sadar, maka bisa bahaya, Mas. Nah, sebagai orang tua kan kadang nggak tahu Pak anaknya indigo apa tidak kan? Menemukan kelali atau apa ya? Dia ada indigo atau enggak, gimana orang tua Pak? Ya ketika anak itu cerita sama ibunya seperti tadi itu, itu kan pernah main ke rumah Pak. Itu ada kejadian aneh. Ya. Ketika dia main, katanya dia bahwa di depan rumah itu ada seorang nenek-nenek sedang nyapu. Lah semua tamu kan mesti masuk ke pelataran, Ya. pelatar itu ya, ke halaman. Ya. Motor kan sampai nggak mungkin Iya, di jalan betul. raya dituntun, Ya. motor apa mobil pasti masuk ke halaman kan. Lah menurut dia yang indigo tadi, Iya. si nenek-nenek yang nyapu itu marah banget sama dia, Iya. marah dimaki-maki lah sampai basah-basah binatang muncul. Iya. Kemudian dipukul kakinya. Itu cerita setelah masuk ke dalam rumah. Iya. Malah itu yang di depan galak. Di depan mana nggak ada orang? "Oh, enggak, itu yang nyapu." Oh sampai iya ini seperti itu kan. Lihat itu kenapa sih Om? Saya kan naiknya baik. Mungkin kamu tadi waktu naik motor ke situ, Simba itu merasa tidak berkenan karena kamu tidak dia sedang nyapu, mungkin kamu agak mendekat ke tubuhnya. Dia marah, kemudian sakit banget Om. Dia cerita begitu. Lah besoknya ibunya cerita, "Mas, bener itu anak saya kakinya di sini Memar atau apa ini? memar dan bekas geseng katanya." Dipukul yang kemarin. Kenceng berarti ya mukulnya. Iya deh, Wang, itu kan kata-kata si cewek itu nggak saya sebutkan namanya, yang dipukul gagang sapunya itu katanya kayak besi. Jadi sakit banget. Tapi memang ketika dia masuk dari halaman menuju ke ruang tamu, jalannya itu agak pincang. Itu berarti kan ada sesuatu yang tidak mengenakan kan? Iya, betul. Artinya kalau indigo tidak dibentengi keilmuan tertentu, maka dia akan Nah ini Pak, cara mengarahkan atau menangani lah, apa harus orang yang pintar atau orang tuanya bisa atau gimana? Kan kasihan juga orang indigo harus seperti itu, nggak ada yang handle yang ngerti Pak. Ya satu hal kalau dia orang Islam ya mendekatkan pada Allah, kemudian sholat yang betul, kemudian melakukan zikir yang betul, yakin kepada Allah, insya Allah sih enggak. Cuman anehnya lagi kan begini, pernah pada suatu ketika ada orang kesurupan
dibacakan Yasin, yang kesurupan ngomongnya dengan remehnya begini, kamu ngaji apa nyanyi, kan angel Mas. Nah kalau sudah seperti ini bagaimana, ini kan susah. Tingkat makamnya dia mungkin lebih tinggi daripada padahal dia biasa ngaji ayat Al-Quran, baca Yasin itu diremehkan, katanya kamu nyanyi apa ngaji gitu. Lah sama seperti tadi, dia sudah melakukan sholat betul seperti itu. Memang pada waktu itu karena ibunya ngotot, apa sarannya untuk puasa. Si anak itu. Setelah puasa dengan bacaan tertentu, dia wiridan, perlahan dan pasti mata yang semula tembus pandang itu mulai tidak lihat lagi. Semula ngelihat, kalau melihat orang pasti jangan telanjang. Berarti bisa bisa diminimalkan ya? Iya. Bisa dihilangkan kali. Betul. Artinya begini, dia akan menggunakan itu manakala butuh gitu loh. Nah, kalau nggak butuh, nah kalau sekarang begini, kalau dalam suatu kehidupan dia tidak bisa membedakan mana nyata dan tidak nyata, bahaya Om. Nggak meragukan alam. Iya. Contoh gampang, bisa jadi dia jalan, kan ada lagi itu anak-anak SMA itu banyak yang indigo. Ya. Dia jalan padahal tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia gebrak itu bahasanya apa itu? Ya miring atau? Iya, artinya dia menghindar seolah-olah bahwa dari arah selatan itu ada kereta kencana yang menaiki putri, kemudian ada pengawalnya depan, dia kan minggirnya kebablasan sampai motornya ke sawah. Padahal kan tidak ada. Teman-teman, aku ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Dia nggak cerita-ceritanya sama apa. Itu gimana? Nah itu salahnya kan. Artinya kemampuan yang dia miliki tidak bisa dikontrol itu. Nah kalau tidak bisa dikontrol, kemungkinan membahayakan diri itu sangat. Oh malah iya. Nah, buktinya tadi, padahal nggak ada apa-apa. Tiba-tiba dia langsung membelokkan motornya, padahal bukan jalan tapi di sawah gimana? Lah kalau di situ jurang apa nggak meninggal? Itu bahaya sih. Di usia berapa biasanya dia itu mulai muncul Pak? Yang keren itu Pak? Biasanya sejak kecil. Ada sejak kecil. Lah mungkin ini kalau putranya temannya Abah itu sejak kecil seperti itu, cuman tidak begitu kelihatan banget. Paling kalau tanya, itu ada orang itu, ibunya itu dianggap biasa lah. Ketika mulai SMP SMA itu dia mulai cerita, karena pada suatu ketika melihat gurunya itu sholat telanjang mendekati dia, dianggapnya kan seperti orang mesum. Dia sampai menjerit histeris, itu kan bahaya banget. Melihat temannya berdarah-darah, ketika melihat temannya berdarah-darah, 1 minggu kemudian teman betul berdarah-darah. Artinya menembus alam yang belum jadi, alam masa depan. Kan bahaya banget. Ada beberapa pendapat luar negeri itu mengenai itu kelainan psikologis, kelainan psikis Pak. Itu ada pandangan apa terhadap ini? Kalau orang psikologi mengatakan delusi ya, berarti semacam kayak khayalan atau apa. Memang boleh saja sih kajian itu, tapi kalau orang Jawa kan memang dalam kehidupan ini hidup akan dibagi dari alam nyata dan tidak nyata, begitu kental. Orang luar negeri selalu melihat sesuatu kan pakai akal pikir. Ya mungkin sana ada, cuman tidak seheboh orang-orang kita kan di Jawa. Khususnya Indonesia mistiknya begitu kuat. Toh kenyataannya ketika orang melakukan itu pasti akan dikaitkan dengan seperti itu. Kalau orang anak indigo itu secara tingkat kecerdasan atau kepintaran itu lebih orang biasa. Iya, lebih pintar, dan dia lebih pintar, lebih cepat menangkap materi yang diajarkan. Apa juga punya siswa itu kelas 12. Itu kalau diberi mata pelajaran, materi, kemudian ujian, dia seperti tahu akan yang keluar ini. Berarti kan dia bisa meneropong. Biasanya kalau sudah menikah, kemampuan itu menurun. Oh, itu kenapa? Kok bisa menurun? Apakah ada mungkin tingkat kesucian ya? Kesucian ketika dia nafsunya lebih banyak bukan dirinya tapi kepada orang lain, akan mempengaruhi spiritualisme yang ada dalam jiwanya itu. Berarti apa kalau digunakan dengan positif malah bisa ini ya, untuk mungkin nolong orang. Iya. Atau untuk kalau digunakan positif, kemudian ketemu
media jadi entertain. Itu kayak siapa itu yang di Jakarta? Yang YouTuber atau YouTuber? Iya, YouTuber juga. Apa siapa itu? Tesaki, itu kan begitu. Ya katanya indigo. Ya memang kelebihan, memang Allah memberi kelebihan kepada makhluknya, terserah Allah ya, banyak. Itu luar biasa. Fenomena itu kan semakin kesini data semakin banyak Pak ya. Apa perlu nggak kira-kira itu ada sekolah khusus indigo gitu Pak? Nah kalau di Indonesia itu semuanya berlevel agama, susah ya. Kalau ahlinya gini, itu kan kayak contohnya hipnotis. Ya. Kalau di luar negeri sekolah itu sekolah sih ada, sekolah ini ada. Kalau sini harus landasnya adalah agama. Ya. Sepertinya pasti akan jadi masalah yang krusial banget. Pembelajaran itu kan tidak ini Mas, tidak seperti orang ngaji pada umumnya. Orang belajar spiritual. Ketika orang ngaji itu mesti akan diberi pembelajaran, tidak mungkin sore hari tengah malam teman orang lain tidur baru dari pembelajaran. Dari hal itu saja kan sudah khusus. Apalagi hal seperti itu yang sifatnya umum, pasti pro kontra, rame banget. Biasanya itu kalau secara jenis kelamin banyak kan Pak? Laki-laki atau perempuan Pak? Kalau yang lihat di sepupu kecil ini beberapa kali lihat itu ke wanita. Yang laki-laki ada cuman lebih banyak. Kalau di sini yang kenal maksudnya. Lebih banyak jenis kelaminnya wanita. Yang laki-laki ada cuman sedikit. Kalau wanita hampir, bahkan itu kan ada indigo tapi menakutkan Mas. Menakutkannya. Ini nyata Pak? Nyata. Dia itu pernah cerita waktu habis jam kosong itu dia menemui apa? Pak mau cerita apa? Saya itu selama ini selalu didatangi seseorang, teman kamu. Saya kamu itu bukan. Itu malah malunya jelek. Ini mengerikan. Tapi dia nggak takut. Perjalanan waktu dari SMP sampai dia SMA, sekarang mau udah lulus ya, ini sebentar lagi. Dia itu sampai terjadi sebuah kisah cinta dengan makhluk lain. Bahkan dia tuh ngomong begini, saya Bismillah sampai besok tidak akan pernah menikah. Udah ikrar gitu Pak? Iya ngomong gitu, dia ikrar. Loh kenapa? Laki-laki itu tidak ada yang membuat hati tentram, menyakitkan. Terus saya ngomong pasti kamu ada sesuatu. Kamu di situ sudah semuanya dia nggak mau. Tapi ternyata pada part tertentu dia ngomong iya, dan dia sudah melakukan hubungan batin dan makhluk itu sejak SMP. Mengerikan juga Pak ya? Mengerikan. Nah terus kalau dipandang makhluk tidak materi dengan materi gimana ya? Kata anak itu ketika dia mendekat mewujud seperti manusia. Teknisnya berarti tidak ada teknis. Saya mengatakan itu kan misalkan maaf ya agak senggama gitu ya. Itu kan dia nggak punya fisik berarti. Ketika dia ketemu ngobrol itu manusia Mas. Manusia gini. Dia bisa megang. Nah megang di sini apa alam tidak nyata. Yang tahu kan anak itu. Tapi anak itu meyakinkan bahwa itu nyata. Tapi lah itu nggak ada itu di kamar. Sampai dia pernah mencoba move on, keluar dari kasus seperti itu, mau mencintai laki-laki lain, manusia. Kalau dia suka, laki-lakinya benci sama dia setengah mati. Dan itu sudah dilakukan tidak sekali dua kali, berulang kali. Dari SMA itu dia efek pengaruh dari itu penetrasi makhluk tadi itu bisa jadi sudah terjadi transaksional antara makhluk itu dengan anak itu. Sampai akhirnya punya kesimpulan saya lebih baik nggak usah menikah. Nyalek kontrak sampai sangken ini. Jadi kalau bahasanya kalau bicara saru dia ngomong ke sini. Saru banget. Dia cerita sampai detail itu. Itu kan berarti kalau di itu indigo dia bisa melihat lain. Itu tanpa belajar ya berarti. Tanpa belajar. Kalau saya tanya,
Simbah kamu kan ada yang pintar. Berarti Simbah dia semula, oh dari mana abah tahu? Coba nanti kamu tanya bapak kamu. Katanya ternyata dulu Simbahnya itu orang pintar banget. Berarti akan berbahaya kalau dia itu nggak menemukan seseorang yang bisa mengarahkan dia, Pak. Iya. Gitu ya. Iya, dan akhirnya itu kan yang paling tidak nyaman ketika dia sekolah, dia selalu ada ikut di situ. Iya. Maka dia kalau dia akhirnya tertutup, kalau cerita dengan temannya nggak nyaman karena dia selalu ada. Iya, iya. Terus apa sarankan untuk berdoa dengan cara seperti ini? Alhamdulillah makhluk itu sekarang sudah menjauh. Tidak lagi seperti tadi. Ya memang muncul, cuman tidak berani menjamah tubuhnya. Memang muncul, tapi menyeringnya katanya marah aja, Mas. Nggak terima apa dia? Nggak terima. Tapi kemampuan dia untuk melihat makhluk lain masih bisa. Bisa. Sampai hari ini. Berarti dia bisa mengontrol diri sendiri untuk tidak ya, Pak? Tidak apa menghubungi atau tidak apa? Bukan, setelah diberi doa. Akhirnya setelah diberi doa seperti ada perisai, ada protek. Ya. Ketika makhluk itu datang, makhluk itu nggak mendekat, nggak lagi memegang tubuhnya. Maaf bahasa itunya sampai meluk cium itu nggak semula kan mau melakukan itu. Jadi hanya jaraknya agak jauh, yang dulu mesti duduk nempel itu sampai 2 meter. Kadang kalau mendalam lagi dia menjauh. Itu seperti itu. Tapi berarti semuanya bisa diatasi kalau ada kemampuan. Iya. Oke, Pak. Sangat menarik, Pak. Nah ini, Pak, pesan buat orang tua atau buat para viewer atau apa penonton barangkali di sekitar mereka ada indigo apa, Pak? Satu hal begini, ketika seseorang punya kemampuan indigo kemudian dilakukan pembiaran, artinya indigo itu dibiarkan begitu saja, maka bisa membahayakan. Karena satu hal yang paling gampang, ketika dia naik motor bisa jadi jalan lengang menjadi rame, seolah-olah di situ rame. Lalu dia minggir, kalau minggir kemudian ada pohon atau apa bisa nabrak itu. Artinya ketika dia seperti itu segera mencari solusi pada orang yang lebih pintar, yang tahu tentang itu. Pasti akan diberi solusi yang baik, apa dia harus berpikir, apa berpuasa, nanti kemampuan itu tetap ada tapi bisa mengontrol. Mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Kemudian jangan lupa selalu harus dekat kepada Allah. Kata para Pak Kiai namanya fakir ilallah, kembali kepada Allah. Bismillah ya semuanya bisa diatasi, di-cover dengan baik. Ya, karena semua kan dari Allah ya. Iya, betul. Oke, Pak. Terima kasih penjelasan gambarannya sehingga kita lebih clear ya dalam memahami fenomena indigo. Semoga ini bisa bermanfaat, edukasi buat teman-teman semua untuk menghadapi fenomena yang terjadi di kita. Iya, betul. Jangan lupa di Kedai Barzani sekarang juga ada menu baru yaitu soto tauco ya. Dulu pernah ya? Sekarang muncul lagi. Jadi selain aneka kami juga soto tauco yang super lezat. Silahkan mampir ke sini. Kita tunggu teman-teman semua. Demikian, Bah, ngobrol kali ini. Kita akan jumpa lagi di next video yang tentunya lebih menarik lagi, lebih bisa memberikan edukasi lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.